Hai teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar Let's Learn More About Study in the UK. Perkenalkan, nama saya Vega dari British Council. Acara ini merupakan bagian dari Culture Connects Us Online Festival, yaitu festival daring yang diadakan British Council agar kita saling mendukung dan terhubung selama kita di rumah saja. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us in today's webinar, Let's Learn More About Study in the UK. My name is Vega from the British Council, and I will be today's moderator. This webinar is part of the Culture Connects Us, an online festival presented by the British Council to encourage us to support and connect with each other as we stay from home. Inggris dikenal akan pendidikan tinggi yang berkelas dunia, multidisipliner, dan mengedepankan riset dan inovasi. Nah, teman-teman, mungkin punya banyak pertanyaan seputar kuliah di Inggris. Kami ingin meyakinkan kembali bahwa Inggris adalah negara yang aman dan mengedepankan well-being atau kesehatan fisik dan mental seluruh mahasiswa, tak terkecuali mahasiswa internasional. Untuk itu, kami telah mengundang perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Inggris, perwakilan Kedutaan Besar RI di London, perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, serta perwakilan tim studi UK British Council untuk berbagi informasi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A. The UK is well known for its world-class education and its multidisciplinary approach and cutting-edge research and innovation. Some of you may have lots of questions about studying in the UK. We want to assure you that the UK is now open and universities are ready to welcome you. In fact, in UK in universities, your well-being comes first. We are grateful to have our speakers today who will provide more information. Representative from the Indonesian Students Association or PPI UK, representative from the Indonesian Embassy in London, representative from the British Embassy in Jakarta, and the Study UK team of the British Council. Langsung saja saya undang pembicara kita yang pertama, Mas Putra Utama, Wakil Ketua PPI UK, untuk berbagi informasi penting hari ini. Without further ado, I invite Mas Putra Utama, the Vice Chairman of PPI UK, to share his presentation. Mas Putra, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vega. Selamat pagi Mbak Vega, selamat pagi Pak Arief, Indra, dan good morning for Helen as well. Selamat pagi teman-teman semua. Tanpa kita tunda lagi, saya akan share tentang pengalaman saya kuliah di UK, terutama tentang bagaimana peran PPI UK dalam membantu kuliah teman-teman selama berada di Inggris. Oke, first of all, congratulations untuk kalian yang sudah diterima di UK and welcome to UK. Pertama-tama kita akan membahas soal apa sih yang mesti kita siapkan saat kita akan berangkat ke Inggris. Di sini kami dari PPI United Kingdom, bisa dilihat di Instagram di PPI_United Kingdom, siap membantu teman-teman semua. Ini adalah langkah-langkah sederhana yang teman-teman harus ingat baik-baik sebelum berangkat ke UK. Pertama, letter of acceptance. Kedua, visa application. Dan saya kira sekarang teman-teman sudah melewati tahap visa application. Dan selanjutnya adalah bagaimana kedatangan teman-teman di UK, mulai settling in, melakukan lapor diri ke KBRI, melakukan pendaftaran di universitas terkait, membuat rekening bank, dan mendapatkan mobile phone plan. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan visa, saya berikan kembali sedikit kisi-kisi dokumen-dokumen yang harus disiapkan saat membuat visa, terutama visa Tier 4, yang seharusnya teman-teman gunakan jika kalian datang sebagai pelajar. Pertama, standar adalah paspor, kemudian bukti kesediaan dana yang cukup untuk biaya hidup selama Anda akan belajar di UK, nomor referensi atau CAS, Confirmation of Acceptance for Students dari yang diberikan universitas kalian kepada kalian, screening tuberkulosis jika diperlukan, yang hanya bisa dilakukan di rumah sakit partner dari Kedutaan Inggris di Indonesia. Kemudian dokumentasi penilaian jika diperlukan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa diterima di kampus teman-teman. Dan kemudian Academic Technical Approval Scheme jika diperlukan. So far, waktu aku sendiri apply buat visa, yang paling penting adalah paspor, bukti kesediaan dana, dan CAS.
Selanjutnya kita akan berbicara tentang lapor diri. Nanti juga akan disinggung oleh Pak Arief. Lapor diri itu gunanya saat teman-teman akan pulang, kalian bisa melakukan legitimasi dokumen ijazah. Terus seandainya kalian lagi pergi, kemudian paspor atau BRP-nya hilang, dan juga jika nanti ada pemilu, kalian juga harus melakukan lapor diri agar masuk dalam daftar pemilih di Kedutaan Besar Kedutaan Besar Indonesia di London. Surat keterangan pindah adalah hal yang paling penting, karena saat kalian pulang, jika kalian tidak memiliki surat keterangan pindah, kayak saya nih sekarang misalnya mau pulang, bawa banyak barang, kalau nggak ada surat keterangan pindah, bisa-bisa kalian di-charge. Karena barangnya dianggap sebagai barang impor, bukan barang yang dibawa pulang. Oke, ini laman yang bisa teman-teman kunjungi lebih lanjut untuk informasinya. Dan sekarang saya akan menyinggung sedikit tentang COVID-19. Update tentang penanganan COVID-19 UK dalam bahasa Indonesia bisa teman-teman dapatkan di situs KBRI London. Kami juga membuka hotline yang selalu siap membantu teman-teman jika kalian misalkan baru datang, selama karantina 14 hari, kalian merasa ada hal yang tidak enak, ada hal yang tidak beres, kalian selalu bisa menghubungi hotline KBRI London. Dan selanjutnya, jika semua sudah beres, tidak ada COVID, kalian sudah melakukan lapor diri, bagaimana dan mungkin dari PPI UK bisa membantu proses moving in teman-teman. Kita membuat sebuah fitur baru, namanya kiosppiuk.com. Situs ini adalah semacam marketplace, jadi teman-teman fungsinya ada dua, pertama viewing service, dan kedua pre-log market. Kenapa viewing service penting? Viewing service penting supaya kalian misalkan, kalian belum berangkat nih ke Indonesia, kalian belum berangkat ke UK, kalian berangkat ke UK nanti misalkan kayak sehari sebelum kalian kuliah, kalian nggak sempat lihat akomodasi kalian nggak sempat survei akomodasi kalian. Nah, kalian bisa minta tolong di sini, kalian bisa bikin kayak penawaran, saya butuh viewing service di daerah mana, nanti akan ada teman-teman dari sini yang bersedia membantu kalian. Kedua, kalian kan kalau bawa banyak barang dari Indonesia kan sayang nih, kayak bagasinya terpakai banyak. Kami sih sarankan jika barang-barang bisa dibeli UK, beli saja di UK. Nah, tapi jika takut harganya mahal, kami dari kiosk.uk.com menyediakan pre-loved goods. Bahkan kadang-kadang, misalkan saya ini mau pulang, misalkan mau bawa TV berat, ya kadang-kadang ada aja orang kayak tulis TV harganya 0. Jadi kayak yang penting barangnya diambil sama orang supaya saya nggak kena charge sama akomodasi saya. Jadi silahkan buka kiosk.uk.com untuk viewing service dan pembelian barang-barangnya. Untuk hal-hal yang lebih santai, selama pengalaman saya di UK, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Vega, UK adalah tempat yang sangat peduli dengan well-being dari mahasiswanya. Pelajarannya tentu sudah jelas, dengan lulusan kelas dunia, kalian ingin belajar apa saja nanti akan disinggung lagi oleh Mas Indra, misalkan kalian belajar tentang imunologi, di sini banyak kampus-kampus terbaik dunia, untuk bidang sosial pun, di kampus tempat saya belajar, sekarang saya belajar MBA di Oxford University, menurut saya hal yang ditawarkan, perspektif ditawarkan, jauh di atas ekspektasi saya. Tapi jika kalian juga ingin jalan-jalan, misalkan, beberapa kampus berbeda sih, ada yang pakai semester, ada yang pakai term. Nah, kalau pakai term, itu ada namanya term break. Nah, kalau term break itu kayak 3 bulan sekali, kalian dikasih libur sekitar 2 minggu. Nah, jangan lupa bahwa walaupun kalian misalkan nggak bisa pergi ke Eropa karena nggak punya visa, nggak bisa apply visa karena masalah COVID, banyak tempat-tempat di UK yang bisa kalian kunjungi dan tempatnya itu kayak menyenangkan dan bagus. Terutama kalau kalian suka hiking. Jadi kayak nggak usah takut kalau di UK liburan mahal, karena kalian cuma perlu transportasi aja. Dan setelah sampai tempatnya cukup hiking, kayak jalan-jalan di alam gitu, gratis, nggak usah beli tiket. Jadi kalau di Indonesia kita ada kayak namanya masuk tempat wisata ada retribusinya, di UK semuanya gratis, kalian bisa refreshing, selesai liburan kalian siap belajar lagi. Gitu. Nah, kalau informasi lebih lanjut tentang PPI UK, bisa dilihat di ppiunitedkingdom.com. Kalau untuk sekarang kesibukan kita akan memilih presiden baru untuk PPI UK untuk tahun 2020-2021. Calonnya ada di Instagram kita, kalian bisa cek, ada 2 orang, yang pertama yang Nabisa Siahaan, yang kedua namanya Gatot Subroto. Kalian bisa cek profil mereka, dan mereka adalah orang-orang yang akan membantu kalian selama setahun ke depan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan orang yang terbaik untuk membantu kalian setahun ke depan, silahkan lihat profilnya, dan silahkan lakukan pemilihannya, keterangannya di situs PPI UK. Nah, tidak hanya itu, di setiap kota di UK, tidak setiap kota, tapi kita ada 30 cabang, dan teman-teman PPI cabang ini akan lebih dekat dengan kalian, untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari, mereka bisa selalu membantu kalian. Jadi di website PPI UK, kalian bisa klik di tab PPI cabang, di sana kalian bisa lihat daftarnya, dan ada kontak untuk masing-masing PPI cabangnya juga, kalian bisa langsung kontak mereka jika kalian membutuhkan bantuan saat kedatangan kalian di UK. Akhir pesan dari saya, keep calm and jangan takut untuk datang ke UK.
karena UK adalah salah satu tempat terbaik untuk kuliah menurut saya. Saya S1 di Indonesia waktu itu di UI, dan S2 di UK menurut saya salut dengan kualitasnya, saya kagum dengan kualitas pengajaran dengan teman-temannya, dan terutama dengan fakta bahwa universitas sangat suportif. Misalkan kayak kemarin nih, baru aja kemarin, saya kan baru mau pindahan keluar dari akomodasi kampus saya. Saya taruh barang-barang saya di depan kamar, yang harusnya tidak boleh, karena itu tempat umum, bukan tempat saya. Cuman karena kamar saya penuh, ada teman yang numpang juga, saya terpaksa taruh di koridor. Kemudian datang orangnya, saya kira orangnya mau marah, enggak, orangnya cuma datang, dia bilang ke saya bahwa kamar depan saya kosong, silahkan dipakai kalau saya mau simpan barang-barang saya tanpa charge sekalipun. Dan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan, karena kalau di UK, kita ada storage room yang bisa disewa, itu tuh harganya sekitar kayak seminggu bisa kayak 15 pound. Jadi saya nggak usah keluar uang segitu banyak, nggak usah transport barang saya ke storage room, dibukain kamar depan kamar saya supaya saya bisa simpan barang-barang saya. Itu adalah contoh kecil bahwa gimana kampus di UK, walaupun kualitas pendidikannya sangat tinggi, mereka juga tetap memberikan hal yang paling penting, yaitu well-being dari teman-teman sekalian, terutama pada saat COVID seperti ini. Demikian dari saya, jangan lupa visit Instagram PPI UK dan website PPI UK. Silahkan ditaruh di kolom Q&A jika ada pertanyaan tentang PPI UK atau Oxford. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Putra atas paparannya yang sangat informatif. Selanjutnya saya persilakan Mas Indra Rudiansyah untuk berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa doktoral di University of Oxford. Thank you Mas Putra for your insightful information. Now let's welcome Indra Rudiansyah to share his experience as a doctoral student at the University of Oxford. Terima kasih atas Halo Mas Indra, sorry aku ganggu sebentar. Suaranya kurang jelas, mungkin bisa dibenerin dulu. Agak distorsi sedikit. Masih belum sih? Ya, agak kresek-kresek dikit sih. saya coba disconnect dulu. Halo. Ya, sekarang udah jelas. Yap. Oke. Ya, silakan. Oke. Yap. Jadi brief introduction tentang diri saya sendiri, mungkin ini agak sedikit narsis. Jadi nama saya Indra Rudiansyah, saya DPhil student di Jenner Institute, NDM, dari University of Oxford. College saya Brasenose College, jadi jika kalian mau kontak terkait lebih lanjut bagaimana proses aplikasi di NDM, atau bagaimana mencari supervisor, atau bagaimana mencari project yang kalian interest, bisa langsung drop email ke email saya. Background edukasi saya S1 di Mikrobiologi ITB dan lulus tahun 2013 dan melanjutkan fast track program untuk Magister Science in Biotechnology dan lulus tahun 2014. Kemudian saya melakukan kerja sebagai research staff di R&D Division di Bio Farma yang merupakan salah satu perusahaan vaksin di Indonesia. Lalu bagaimana cerita saya bisa studi di Oxford ini, mengambil program ini? Jadi pada tahun 2015, tahun setelah saya kerja, saya berniat untuk melakukan PhD karena pekerjaan saya memungkinkan saya untuk menggali lebih dalam melalui proses studi.
Kemudian pada tahun 2015 saya mulai mencari riset interest saya apa, karena saya bekerja di bidang vaksin, maka saya ingin melakukan studi lebih dalam terkait dengan vaksin. Kemudian mulai melakukan studi universitas apa yang akan saya daftar, lalu juga mulai mencari funding apa yang available untuk universitas-universitas tersebut. Kemudian pada tahun 2016 saya mencoba untuk melakukan melakukan pendaftaran LPDP. LPDP merupakan salah satu funding yang disediakan oleh Menteri Perekonomian. Eh, di sini fundingnya waktu itu dibuka untuk beberapa negara, hampir untuk seluruh negara, namun bisa untuk doktoral dan juga bisa untuk master. Kemudian pada tahun 2017 saya mulai melakukan, dan pada tahun 2016 juga saya lulus untuk mendapatkan funding LPDP tanpa ada universitas terlebih dahulu. Jadi waktu itu saya kondisinya belum mendaftar universitas. Kemudian pada tahun 2017 saya melakukan pendaftaran. Waktu itu saya mencoba mendaftar terlebih dahulu ke Johns Hopkins University di US karena salah satu riset tentang malaria itu sangat advance di sana. Dan juga saya langsung melakukan pendaftaran di University of Oxford karena waktu itu pilihan lainnya adalah Imperial dan University of College itu lebih riset interestnya itu lebih ke arah hal yang lain dibandingkan dengan vaksin. Jadi lebih ke biological science dibandingkan dengan vaksinnya. Akhirnya saya diterima di University of Oxford pada tahun 2017. Kemudian saya melakukan start enrollment di 2018, yaitu 4 tahun studi research based. Jadi perbedaannya di UK ini kita tidak ada kelas, tidak seperti di Amerika, di mana 1 tahun itu merupakan satu semacam matrikulasi, di mana kita melakukan banyak sekali studi di kelas, sedangkan di UK ini kita langsung terjun ke riset. Kemudian sekarang saya fokus untuk melakukan riset di bidang pengembangan vaksin malaria. Selain itu pula saya juga memiliki semacam kolaborasi atau part-time untuk membantu tim di clinical trials terkait dengan diagnostik malaria ketika dilakukan challenge study, dan juga membantu tim clinical trials untuk pengembangan COVID-19 vaksin. Mengapa saya memilih Oxford dan UK sebagai tempat studi saya? Karena University of Oxford ini merupakan salah satu universitas yang memiliki high quality research and education. Kita kemarin baru ada pengumuman bahwa kita berturut-turut 5 tahun menduduki posisi pertama berdasarkan Time Higher Education, jadi cukup bangga sekali. Kemudian juga yang kedua, University of Oxford ini memiliki bidang medical science yang sangat advance, including vaccines, dan teknologi-teknologi yang dikembangkan di University of Oxford untuk pengembangan vaksin ini sangat-sangat baru, sehingga saya berharap teknologi ini mungkin nantinya bisa diterapkan atau bisa saya bawa ke Indonesia. Kemudian Oxford sendiri itu memiliki sistem yang unik karena kita berdasarkan college. Jadi selain kita studi di departemen, kita juga memiliki social life di college. Ada sekitar lebih dari 30 college. Dan di situ kita bisa melakukan social life, interaction with other students, atau mungkin konsultasi dengan college advisor jika kita ada masalah dengan supervisor kita di departemen. Kemudian yang keempat, mungkin ini hal yang sederhana, yaitu language barrier is much simple, karena saya tidak pernah belajar mendalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi mungkin permasalahannya akan lebih simple ketika saya berkuliah di negara yang main language-nya itu bahasa Inggris, sehingga UK pilihan yang tepat menurut saya. Kemudian yang paling penting adalah, atau tambahannya adalah traveling, karena UK ini memiliki wisata alam yang sangat menarik, sangat bagus, kemudian juga dia dekat dengan negara-negara Eropa lainnya, dan kita bisa mendapatkan transport murah ketika tidak dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemik, sehingga ini merupakan hal bonus yang saya dapatkan ketika saya studi di UK. Lalu bagaimana sih hal yang perlu disiapkan untuk mendaftar program DPhil atau doktoral di UK? Ini jadi saya kategorikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, basic requirements, itu termasuk previous education sebelumnya, apakah kita qualified dengan standar yang diminta oleh universitas tersebut. Kemudian juga language certification, language sertifikat, bisa IELTS atau mungkin IBT, tergantung dari universitas yang meminta apa.
Kemudian juga application form, tentu kita harus mengisi formulir aplikasi. Kemudian yang kedua itu yang harus dipersiapkan adalah supporting atau specific requirement atau dokumen. Misalnya motivation letter, mengapa kita ingin melakukan studi di UK, melakukan studi doktoral di UK atau di universitas tersebut. Kemudian juga jika diminta, beberapa universitas seperti Oxford itu lebih mengedepankan research proposal, apa ide yang akan ditawarkan, dan bagaimana ide tersebut bisa dikolaborasikan dengan proyek-proyek yang berjalan di departemen. Kemudian yang terakhir ada recommendation letter, ini biasanya oleh orang yang sangat mengenal kita, entah itu dosen ketika kita studi S1 atau S2, kemudian atau mungkin bos pada saat tempat kita bekerja. Yang terakhir funding ini sangat penting. Funding ini bisa didapatkan dari government funding seperti LPDP, atau juga bisa dari funding dari pemerintah Inggris bernama Chevening, atau bisa juga dari departemen yang berasal dari grant research atau funding lainnya. Ini beberapa experience saya yang saya dapatkan ketika saya studi doktoral. Jadi selain saya mendapatkan enhancement skill di dalam laboratorium, juga saya memiliki kesempatan untuk terlibat di berbagai proyek, contohnya di pengembangan vaksin COVID ini. Kemudian juga saya bisa aktif bergabung dalam studi dalam kegiatan mahasiswa Indonesia, baik di Oxford maupun di UK. Kemudian juga Oxford sendiri memiliki, atau beberapa universitas juga memiliki kulturnya masing-masing. Seperti di Oxford kita memiliki kultur untuk melakukan formal dinner atau tutorial. Kemudian juga ada universitas memiliki beberapa society. Saya terakhir kali mengikuti kompetisi di Society Oxford University Biotechnology Society. Waktu itu kita melakukan suatu biohackathon, jadi semacam simulasi ketika kita ingin membuat suatu startup. Dan di sini saya membentuk tim dengan departemen lain, dengan mahasiswa dari departemen lain, dan waktu itu saya menjuarai Best Technology dan People's Choice Awards, seperti itu. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di drop di Q&A. Oke, terima kasih untuk Mas Indra Rudiansyah atas sharing pengalamannya. Jangan lupa kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan drop your question in Q&A box, dan kita nanti akan setelah selesai sesi presentasi, kita akan ada sesi tanya jawab lagi. Oke, selanjutnya untuk presentasi yang akan dibawakan oleh Helen Yang dari tim Study UK British Council akan menjelaskan keunggulan pendidikan di Inggris serta langkah-langkah persiapan sebelum ke Inggris. For the next presentation, Helen Yang from the Study UK team of British Council will share the advantages of a UK education and the pre-departure preparation steps. Helen Yang. Hi, Vega. Hi, everybody. Thanks for having us all today and thanks for coming along. I hope you can see my slides okay and you can hear me all right. So as Vega explained, I'm talking to you today from the UK. Maybe some of you are with us at the moment. So hello to all of you, good morning. And for those of you in Indonesia, good afternoon. So I'm not going to talk for too long today because I know we have a lot on the agenda, but really I wanted to just touch on a few points that you might be having questions about at the moment with regard to studying in the UK, particularly for this autumn 2020. So what will I be covering? I'm going to talk about how the UK is ensuring a safe environment at the moment. What does blended learning really mean? Student wellbeing on university campuses. Tell you a little bit about the new graduate route visa that some of you may or may not have heard about already. And finally, just tell you a little bit about a free course we have at the British Council to help you prepare for your studies in the UK. So to kick off, I'm sure you're wondering, if you're sat in Indonesia, what's it like here in the UK at the moment in the wake of the coronavirus. So I'm pleased to say that the UK really has opened up a great deal. I myself was lucky enough to see a friend at a distance last night in a restaurant, so things are opening up and we're able to see each other in socially distant ways. So the schools have also reopened. So teachers are back in the classroom, students are back in the classroom, but of course there are very strict guidelines in place to ensure that people are safe.
Now, what I would advise if you are going to the UK is just to check out these websites I've put on the screen here, and we will be sharing this information afterwards with you, so don't worry too much about scribbling down notes. I know we had a question about that earlier, but I just wanted to emphasize the fact that because, like anywhere in the world, coronavirus is, you know, it's worse in some places than it is in others. So that's why the different countries of the United Kingdom, so England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, are opening up and forming their guidance in ever so slightly different ways, depending on the situation in that area at any given time. So do check out what they're doing on their websites, from their government websites, to see what restrictions and guidance are in place at the moment. This, of course, also has an impact on university teaching. So 97% of UK universities have said that they will be doing some in-person teaching this autumn term, which is great news, because they really want to really illustrate to students that, yes, this is a difficult time, but actually, you know, seize life by the horns, and there's really a lot that can be achieved at the moment, even if it is in these socially distanced ways. So what's it going to look like? So large audience teaching, such as lectures, will probably, you'll find, be delivered online. This is because, of course, it wouldn't be a good idea to have too many people in one space at any given time. So, you know, if you had a lecture hall that's supposed to seat 500 people, maybe you'll find that they take much smaller numbers in that room. If your university, such as Oxford, for example, if your university does do a lot of this small group teaching, such as tutorials, supervision, seminars, that kind of thing, then actually some of that can go ahead. Again, you'd need to check with your specific university, because it's going to vary from institution to institution. But you'll find that some of this smaller group stuff can go ahead if it's just like one professor and say two or a small group of students sat at a distance from one another. Courses with practical teaching sessions will be going on with physical distancing and using protective equipment. And really, another thing I wanted to share with you is that, yes, you will be able to study online, virtually at a distance, because we're very, very aware that not everybody is able to travel at the moment. But this is something the UK universities have been developing for a long time now. This isn't necessarily something new. They've been incorporating digital tools into their courses for a while. So this is something they've really honed and really got expertise in. And you can be assured that the level, the content, the professors you're dealing with are just the same high caliber as if you were coming at any other time. And just to emphasize as well that Tier 4 sponsors, so the universities and the schools, they are still able to sponsor your visa, even if you're doing this blended learning approach for the coming year. But my last point on this slide is, please check with your university, like on their website, they'll have information, because what they're doing for this term onwards will differ from one another. Okay, the other thing I wanted to mention, which you probably know something about already, is that many students in the UK will need to self-isolate for 14 days on arrival due to coronavirus. So when I say many students, this is because it depends on where you're traveling from. So there's a list of countries on our government website called Travel Corridors. This list of countries, if you're traveling from that country and you're safe and well, you know, you don't have coronavirus symptoms, then you will not need to self-isolate. However, at the moment, today, you know, this is changing, but today, Indonesia, if you're traveling from Indonesia, you will need to self-isolate for 14 days on arrival in the UK. So this is about where you are traveling from, not your nationality. So just to emphasize that too. So for full details, you can check out on the government website about what it means. But really, in summary, what you will need to do is fill in an online form 48 hours or less before you travel to the UK. And that's so that you can provide your contact details, so where you're going to stay, how they can reach you, that sort of thing. And then when you get to the UK, you'll have to provide where you're going, so your accommodation address. And then you'll need to travel straight to where you're going to be staying. So some of you might have a question, okay, I'm traveling from Indonesia, I'm getting into London, but
but actually I want to be staying in Exeter, or I want to be staying in Oxford or Leeds or whatever. That's not an issue. You don't need to stay in London. You can go to Exeter, Oxford or Leeds. That's all right. But my advice to all of you is, again, check with your university, because a lot of them are ensuring some kind of pickup service for safety and for ease for you to make sure that you're fully welcomed. So that's for international students. So do check if this is a possibility. People coming from overseas are being advised not to use public transport to get to their place of stay if possible. If you must use public transport because you have no other way of traveling to your university, then of course make sure you're wearing your face mask. This is obligatory in the UK now. And of course, keep your distance from others as well. Another thing to check with your university is what support is there, as well as a pickup service. What support is there for you when you get to your self-isolation place for those 14 days? You need to work out with your university how you're going to get support with food, your online induction, orientation, opening your bank account, all of those things. You need to check with them what support is in place. And absolutely, you must let them know when you are planning on coming, because they need to make sure that things are there for you. A lot of universities, where it's possible, are providing a certain part of accommodation for students coming from overseas who are needing to self-isolate for safety reasons. And if possible, they are trying to provide kind of improved washing facilities as well. So if it's there and existing already, then you might find that you have ensuite washing facilities, for example, so that you're not having to share. We're also seeing a lot on campus where masks are being given out to students. There's hand sanitizer everywhere. There's kind of dividers between washing sinks, that kind of thing as well. There's also, of course, slight changes to the campus, which I'm going to go on to a bit now. So it's being reiterated already. I know Vega mentioned it in her introduction, but the health and well-being of international students is our #1 priority. And UK universities really are working very, very hard to ensure that everybody, staff and students, are safe and supported. So we've spoken a little bit about physical well-being, and the last thing I'd like to say on that is, well, a couple of things. So one, you may have heard of something called social bubbles in the UK. So if, for example, you're studying physics in your first year, you may find that you're placed with students in your accommodation who are studying the same subject, so that you guys form a bubble of people so that you can socialize with one another and study with one another to keep safe. So you're not trying to see too many new people. The other thing they're doing is being very conscious of the timing of teaching, to be careful that there aren't too many students on campus in one place at one time. And of course, they're also very cognizant of the fact that, for example, if you're starting your studies from Indonesia and studying online for that first term, that you're able to liaise with professors and teachers, because obviously there's a time difference at the moment. So, in the UK at the moment, it's what, 10:30 in the morning for you guys. I think it's about 4:30, unless my maths is wrong. So, they're very, very aware of this. And yes, you will need to access some of your teaching via recordings, for sure, but there'll be a lot of online resources for you to use. And also, I'm sure that teachers are putting in place some discussion hours as well, so that you're able to have that one-to-one contact, which UK universities are renowned for. And then on top of the physical well-being, of course, mental health support is also extremely important and taken very, very seriously here in the UK. So we have Student Minds, the UK's mental health charity for students, which is very, very active. There are counselling services on campus as well. And the other thing is that student unions are really doing a lot to make sure that students are supported, as well as the international societies as well, to make sure that there's that social element to your life in the UK as well, even if you are having to keep a little bit more detached than normal, that there are activities going on. So we've seen loads of examples like virtual Freshers Weeks. We've seen things like 24/7, a telephone line that you can call if you have any questions. We've seen food drops at doors, all sorts of things to make sure that students feel safe and supported. So carrying on in this vein, about the National Health Service. Okay, so in the UK, we're very, very proud of our National Health Service. It's something that we talk about quite a lot.
And I'm glad to say that you will feel safe with that access in the UK. So when you apply for your visa, you will pay the international health surcharge, and this will give you access to this service. And it really is first-class treatment. And I assure you that all international students will always have access to it. And you know, they'll always be able to access treatment that's immediately necessary at no upfront cost. The other thing I want to mention to all of you, and fingers crossed and absolutely hope that nobody needs this, but should you need COVID treatment at any point, this is free. This comes at no cost to you. And this is the same for COVID testing. It is free, even if the test result comes back negative to say you do not have COVID. So that's free. I said I would mention the graduate visa. So the UK's graduate visa is going to allow you to stay in the UK for up to 2 years after you finish your undergraduate or your master's degree, and with the opportunity to undertake skilled work as well. If you're doing a PhD, this period of time goes up to 3 years, so slightly longer. It's open to all international students who are graduating from the summer of 2021 onwards. So if you're graduating next summer, 2021, or any time after that, you'll be eligible. You'll be able to stay and work or look for work for that period of time. So 2 years or 3 years if you're a PhD student. And then once you have found some skilled work, then you'll switch on to that skilled work visa and be able to stay longer. So this is really fantastic news. This isn't something that we've had in recent years in the UK, and it's great because it means you can stay in the UK longer, you can get UK work experience under your belt, and just build up a great portfolio. So really, really happy to tell you all about that today. Okay, the last thing I wanted to mention then is the Prepare to Study and Live in the UK free online course. So this course is open at the moment for you to register for. It's only open for registrations until the 13th of September. So today's the 5th, so please register soon. Once you've registered, you can do it in your own time. There's no deadline, but you must register before the 13th of September. So it's an online course. It's entirely free. It takes about 4 weeks to complete, but if you're a really speedy person, then you can do it a bit faster. It's up to you. What's it about? It's all about UK higher education. So our teaching methods here in the UK, the course structures, the assessment, because that might be different to what you're used to in Indonesia. In fact, it's probably quite different. The tips for studying in the English language as well. So even if a lot of you have very good spoken English or you know, reading skills and stuff, if you're studying at university, even for English people, I mean, you're going to have to learn a certain level of academic English and a way of writing, a way of presenting yourself. That's going to be a bit different to day-to-day, you know, language that you would use with your friends or in the shops. So it will introduce you to that as well. And practical information about finding friends, finding accommodation, how to get involved in university life. So please do sign up. The link is here, and Vega, I'm sure, will share it with everybody in our email to them afterwards. But thank you very much for listening to me. Here's our website for Study UK. That's got all of the information that you need on your healthcare, on visas, banking, etc. So do check it out and do follow us on social media. Okay, thanks everybody, and thanks Vega. Thanks, Helen, for the useful presentation. Untuk selanjutnya, kami kedatangan Bapak Muhammad Arif Rohman. Saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Arif yang telah berkenan hadir di sesi ini. Saya perkenalkan juga ke rekan-rekan sekalian, beliau adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di London, start di tahun 2020. Bapak Arif akan berbagi informasi bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Inggris maupun yang akan kembali ke Indonesia. We are very honored to have Bapak Muhammad Arif Rohman, the Attaché for Education and Culture, Indonesian Embassy in London, joining us today to share information for Indonesian students who are in the UK, as well as students who are returning to Indonesia. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Ya. Jadi, ya, oke. Ini yang halaman pertama, mungkin sangat singkat. Mungkin next aja Mbak, next ya. Jadi kira-kira yang akan dialami oleh mahasiswa itu adalah tahapan
milestone-nya adalah preparations, kemudian ada briefing dari British Council misalnya, atau mungkin agensi yang lain. Kemudian departure, keberangkatan ya. Ada arrival, tiba di Inggris, kemudian tinggal di sana selama, kalau S1 mungkin bisa 3 tahun atau 4 tahun, S2 setahun gitu ya. Kemudian S3 mungkin 4 tahun, mungkin bisa lebih. Nah setelah itu selesai, kemudian ada return. Nah mungkin ada 3 atau 2 poin mungkin ya yang saya ingin beri penegasan atau penekanan pada presentasi ini, yaitu tentang arrival dan mungkin finishing ya. Next. Jadi yang saya kira ini yang lebih penting adalah alamat websitenya. Semoga nanti ini presentasinya bisa di-share ke para pendengar atau audience. Yang pertama adalah begitu Anda tiba, jangan lupa Anda membuka website ini. Lalu Anda nanti memenuhi apa yang diminta oleh website ini, terutama untuk pelaporan, kemudian untuk prosedur pelayanan Adikbud ya. Nah, website yang ketiga ini sebetulnya tulisan saya dulu waktu kuliah. Jadi bagaimana membandingkan sistem master di Indonesia dan PhD di Indonesia dan Inggris ya. Misalnya kalau di Indonesia ini kadang-kadang kita belajar buku bahasa Inggrisnya sedikit sekali ya, tergantung sih. Zaman saya kuliah dulu itu satu buku bahasa Inggris, satu teks itu bisa untuk 1 semester. Tapi ketika saya kuliah di Inggris itu 1 kali pertemuan tuh bisa 3 buku gitu. Jadi bisa berapa puluh halaman. Nah itu yang menyulitkan kita, biasanya akan mengalami culture shock di sana ya. Nah kemudian yang lain misalnya PhD juga sama. Kita tidak terbiasa dengan misalnya batasan halaman untuk menulis karya ilmiah. Misalnya untuk master ini di Inggris ada halaman batas halaman, kemudian PhD misalnya 80.000 sampai 100.000 ya, kata. Sehingga dari awal seorang mahasiswa PhD misalnya sudah harus memplanning dia mau nulis apa, kemudian bagaimana prosentase atau proporsi tiap bab yang dia tulis itu, sehingga ada semacam pemerataan pada persentase atau proporsi yang ditulis dalam disertasinya. Itu yang barangkali salah satu perbedaan ya. Di tulisan saya ini nanti kalau Anda bisa klik, itu juga persiapan tentang culture shock atau shock yang lain. Misalnya shock weather ya, karena cuaca di Inggris itu ini yang guyonannya itu kan begini. Kalau di Indonesia orang bilang Inggris itu punya 4 musim ya. Tapi ketika orang Indonesia ada di Inggris, dia merasakan cuma 2 musim gitu. Jadi musim dingin dan dingin sekali gitu. Tidak ada 4 musim. Barangkali itu yang akan menarik. Nah ini yang harus Anda siapkan. Seberapa Anda kuat menahan dinginnya Inggris, kemudian ya. Kalau tidak terbiasa, kadang-kadang hari-hari pertama, minggu pertama, saking dinginnya itu sampai kita itu berdarah hidungnya ya, atau mimisan gitu. Kemudian hal-hal lain misalnya bagaimana kalau Anda belajar di tingkat master, ini jelas memakai logika yang berbeda dengan kalau kita di Indonesia ya. Mungkin saya kira debate itu merupakan hal yang menjadi sebuah hal yang pokok kalau Anda sekolah di Inggris, tetapi mungkin tidak terbiasa dilakukan di Indonesia ya. Tidak semua disiplin di Indonesia atau tidak semua sekolah di Inggris, apapun levelnya, S1, S2, S3, saya kira sama. Oke, next. Halo, next. Oke. Baik, staying. Ini sebetulnya lebih hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ketika Anda sudah mulai bisa settle in di Inggris, maka Anda biasanya akan mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau Anda di London, maka kegiatan di embassy itu lebih mudah diikuti. Kali ya Anda terpaksa melihat saja atau mengikuti, atau kalau mau ingin terlibat ya Anda bisa menginap di Wisma Merdeka atau hotel-hotel murah yang lain ya. Yang perlu Anda lakukan adalah selalu ikuti Instagram @kbri London ya, sehingga semua hal yang terjadi
semua instruksi dari KBRI ini Anda bisa ikuti, Anda harus bagaimana, Anda harus melakukan apa, sesuai dengan waktu, tempatnya. Ya. Nah, kalau Anda nanti terpilih menjadi PPI, maka Anda bisa pekerjaan sambilan. Ya. Saya dulu di Nottingham itu menjadi tukang mengiris itu apa berambang gitu. Jadi bawang itu saya ngiris itu tiap pagi. Dan ternyata itu butuh special skill gitu. Untuk ngiris bawang itu tidak sembarang gitu. Kita dilatih untuk ngiris bawang. Jadi menarik juga ya. Tapi Anda memang harus mengatur waktu dengan baik supaya belajar ya oke, kemudian mungkin have fun juga, kemudian kalau ada side job ya bisa semuanya di cover gitu. Next. Nah, ini mungkin tahap terakhir yang perlu Anda perhatikan. Ketika Anda sudah selesai sekolah Anda, jangan lupa ini surat keterangan dari kedutaan besar, ya. Semuanya bisa dilakukan secara online. Butuhkan DP3, itu penilaian. Lalu kalau mahasiswa mungkin ada yang dia membawa SPPD, dia dapat beasiswa dari Dikti atau instansi negeri yang lain gitu. Lalu kalau Anda membawa anak misalnya, maka anak Anda perlu keterangan seberapa jauh pendidikannya di Inggris, lalu kesetaraan pendidikan dia di Inggris dengan di Indonesia. Ini biasanya atase yang akan membantu membuatkan surat. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah kalau Anda selesai di Inggris baik S1, S2, S3, tolong jangan lupa Anda cek ke website ini. Jadi ini websitenya Kemendikbud yang bisa Anda klik, kemudian di situ ada instruksi bagaimana ijazah Anda itu disetarakan gitu, dengan sistem pendidikan di Inggris. Pendidikan di Indonesia. Karena begini, karena dulu pernah ada kasus ada mahasiswa Indonesia selesai kuliah di Inggris, dia selesai S2. Nah, masalahnya adalah dia lupa, dia belum minta surat keterangan dari embassy. Lalu setelah dia di Indonesia, dia juga tidak menyetarakan ijazahnya itu, ya. Nah, dia melamar pekerjaan untuk menjadi dosen. Nah, sekarang kalau misalnya dia alumni S2 Inggris, kemudian dia misalnya melamar apalah jabatan yang menggunakan bahasa Inggris, seharusnya dia mampu ya, mungkin bisa lebih dari yang lain gitu, atau yang mungkin sama tergantung saingannya. Tetapi setidaknya dia akan diperhitungkan. Tetapi karena sistem di Indonesia ini, terutama perguruan tinggi ini belum paham perbedaan sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia, maka yang terjadi waktu itu adalah pelamar yang alumni dari Inggris ini ditolak gitu. Karena alasannya apa? Alasannya karena sistem yang ada di dalam ijazah dia dari Inggris itu tidak dikenali di Indonesia, ya. Dan itu masalahnya karena teman kita ini dia pertama lupa waktu dia pulang tidak minta surat ke kedutaan besar, ke KBRI. Yang kedua, ketika dia sudah di Indonesia, dia tidak tahu bagaimana menyetarakan jasanya. Nah, jadi ini menjadi sangat penting, yang terutama yang website terakhir ini. Saya kira itu yang paling penting ya, poin-poin yang penting yang harus Anda lakukan kalau Anda nanti sudah selesai. Saya kira mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Next. Ya, thank you. Baik, terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Mungkin bisa ditekankan lagi ya teman-teman. Jadi kalau udah selesai studinya di Inggris, jangan lupa juga untuk melakukan penyetaraan ijazah ketika kalian pulang ke Indonesia gitu. Follow terus Instagram @kbri_london dan cek informasi selanjutnya di link yang sudah diberikan oleh KBRI London. Untuk sesi terakhir, saya juga kedatangan teman dari British Embassy, rekan saya Aska Ananda, Social Media and Digital Manager British Embassy Jakarta, yang akan berbagi informasi tentang situasi terkini di Inggris serta graduate route atau informasi lainnya yang berkaitan dengan mahasiswa internasional yang hendak studi ke Inggris atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan British Embassy Jakarta.
Saya persilahkan untuk Aska. Ya, terima kasih kesempatannya kepada British Council. Selamat sore semuanya. Bagi yang sudah ingin berangkat ke Inggris untuk kuliah, dan juga bagi yang masih mikir-mikir, nama saya Aska, saya dari British Embassy Jakarta, dan hari ini saya akan memberikan short briefing saja mengenai aktivitas sosial media yang setelah berkuliah di Inggris nanti. Boleh next? Next lagi. Satu lagi. Yeah, so first of all, thank you for choosing the UK as your study destination. And by studying in the UK, you will become a new little bridge that connects the UK and Indonesia. So that's why we from the British Embassy encourage you to promote the two common things about the two countries and also help to strengthen our relationship. Next. And by choosing to study in the UK, you'll be able to, first of all, get a world-class education, and then get to explore and enjoy the UK, and of course, make new friends and build your network. So that's why we want you to document your journey. So think of it like, you know, a home away from home experience. Next. So how can you help us in strengthening the relationships between the UK and Indonesia? Well, by taking us along on your journey. So we want you to document your experiences and then post them in a form of pictures or videos to your social media platforms. So in a way, you're sort of becoming the social media ambassador of the UK and Indonesia. And of course, the timing and type of post is all up to you, you know, depending on your personal branding. And the higher the quality of your post, of course, the better. Next. Okay, so here are some inspirations about your social media post. So maybe when you're going to the campus, when you're studying with your friends, when you hang out with fellow scholars or your classmates, and then when you're cooking at your flat, you know, maybe you can share Indonesian food in the UK went. And then, of course, when you go and watch football, let's say, and then when you're doing online courses, the new normal. And then, of course, anything that's related to food, sports, traveling in the UK, and then cultural activities or religious activities. And then, of course, maybe changes to seasons, let's say, how it feels like, you know, seeing your first snow and all that stuff. Basically, all the fun stuff. Next. Okay, so your journey in the UK, of course, we from the British Embassy Jakarta strongly encourage you to post and share your precious moments in the UK. So let's say more inspiration, it's like a triumph and a challenge in your first week. You know, say if you're in London, you can, you know, put something like your first experience in getting used to riding the underground and stuff like that. And then your first month, you know, the best highlight, and then the most surprising thing that you found in your learning experience. And then your first, you made a mistake, but then of course, one lesson learned. And 3 new things from your first month. And then maybe the most interesting thing that you have done in the UK. Let's say you eat fish and chips with sambal, that, which you've brought from Indonesia. So your experiences will, we hope that the experiences that you post will be useful for those who wants to study in the UK for the coming year. Next. Okay, so of course, if you post, your post might appear on British Embassy Jakarta's social media accounts. And when you post your journey and mention us, we will find you. And if we find your post to be creative and exciting, we of course might repost your content. And then your post will appear on our Instagram, Facebook, and Twitter as well. And of course, we want to promote your positive activities and experience while you are studying in the UK so that more people could be inspired by your story. Next. And of course, when you decide to post your experiences, don't forget to mention us at UK in Indonesia, and you use the hashtag SekolahDiUK, and you can also use the hashtag StudyUK. Next. Okay, so here are some key dates from September 2020 until August next. Reference only. The actual calendar will have, you know, like more dates. Next one. And
Next. Wait a So, moment. okay, sorry, yes, that's fine. And before we end this briefing, we want to ensure that you have followed or will follow our social media accounts. We are on Facebook, British Embassy Jakarta, and then on Twitter and Instagram, we're at UK in Indonesia. And also don't forget to follow our ambassador, Bapak Owen Jenkins at Dubes Inggris. Next. And of course, if you have any questions, don't hesitate to reach me out by email or WhatsApp. And that's all from me. Good luck to you guys. Have fun di UK. Ya, pesan aku cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Meskipun di new normal ini, pokoknya semua bisa semangat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Aska atas informasinya. Jadi dari awal sampai akhir rekan-rekan semua udah dapat link atau akun-akun sosial media yang bisa diikuti khususnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kita masih ada waktu. Saya akan ajukan pertanyaan ke para panelis. Mungkin cukup satu-satu dulu dengan jawaban yang singkat karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan pertama, saya ajukan untuk Mas Putra. Di sini ada pertanyaan, is there any support from PPI UK including branches for students and who are still self-quarantine? Ya, apakah ada support dari PPI UK berikut dengan cabang-cabang PPI UK lainnya support kepada murid-murid yang sedang self-quarantine? Bagaimana Mas Putra? Oke, terima kasih Mbak Vega. Jadi kalau untuk mahasiswa baru, nggak usah takut. Saat kalian datang kan, kalian akan diminta untuk karantina selama 14 hari. Saran saya sebelum berangkat, masing-masing PPI cabang nih sekarang lagi pada bikin WhatsApp group untuk freshers. Kalian bisa kontak PPI cabangnya, daftarnya ada di website PPI UK, kalian bisa email, kalian bisa minta untuk dimasukkan ke dalam website tersebut, ke dalam grup WhatsApp tersebut. Bisa juga hubungannya lewat Instagram PPI cabang masing-masing. Kalian bisa DM mereka, nanti dimasukin ke grup fresher. Setelah terdata di grup fresher tersebut, kalian setelah datang, kalian akan disupport. Kalian, misalkan kalian nggak bisa beli groceries-nya akan dikirim. Kalau kebutuhan beli makan juga kalian bisa dibantu untuk beli makan. Jadi selama 14 hari, kalau dari akomodasi kalian atau dari kampus kalian nggak bisa membantu kalian, PPI cabang masing-masing siap membantu kalian. Oke. Baik, terima kasih Mas Putra. Pertanyaan berikutnya ke Mas Indra. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan sedikit kepada teman-teman bahwa Mas Indra ini adalah salah satu pelajar Indonesia yang saat ini sedang menjadi salah satu peneliti dan pengembang dari vaksin COVID-19 di University of Oxford. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum nih, Mas Indra. Bagaimana sih caranya Mas Indra memulai karir, bisa dibilang karir ya, untuk menjadi salah satu tim di University of Oxford, and what is your tips for the Indonesian student who would like to working while studying in the UK? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi, sebenarnya riset saya itu kan pengembangan vaksin. Saya di Departemen Clinical Medicine, artinya riset-riset yang dilakukan di departemen saya itu banyak riset translasional, artinya riset yang dikembangkan di lab itu banyak diuji cobakan ke manusia. Tapi sebelum diuji cobakan ke manusia, itu kita juga uji cobakan ke hewan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya seperti apa di hewan, kemudian aman atau tidak. Nah, riset saya sendiri itu fokusnya di preclinical tadi, riset di hewan tadi. Nah, namun karena departemen di saya itu cukup besar, jadi ada beberapa grup yang memang melakukan clinical trials atau uji coba di manusia, dan biasanya mereka membutuhkan personil untuk membantu mereka melakukan analisis atau melakukan pengujian. Dan biasanya saya selalu selalu get aktif untuk, kalau misalnya ada kesempatan, saya boleh ikut join dong, seperti itu. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, biasanya membutuhkan sertifikat khusus, misalnya karena saya akan bekerja dengan human samples, artinya saya butuh sertifikat Human Tissue Authority certificate misalnya. Kemudian juga saya membutuhkan sertifikat Good Clinical Practice, yang artinya saya harus melakukan course terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat tersebut, sehingga saya bisa kerja dengan di clinical trial tersebut. Nah,
Karena waktu itu ada project tentang clinical trial vaksin malaria, saya ikut turut serta untuk membantu melakukan diagnostik apakah orang tersebut setelah di-challenge itu develop malaria atau tidak. Akhirnya saya ambil course tersebut untuk mendapatkan sertifikat tersebut, dan itu free. Pada saat pandemik terjadi, ternyata untuk pekerjaan COVID-19 itu membutuhkan orang yang sangat banyak sekali, karena dengan timeline yang sangat padat. Akhirnya grup lain itu membuka kesempatan bagi student yang memiliki eligibility untuk sertifikat tersebut dan juga memiliki skill bisa apply untuk membantu clinical trial tersebut. Dari situlah kenapa saya bisa terlibat di uji klinis ini. Oke, baik, Mas Indra. Berarti tergantung dari kita juga ya untuk time management-nya kali ya, Mas Indra ya. Membagi waktu belajar dan waktu bekerja gitu, disesuaikan dengan studi kita. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya di Q&A box. Saya harap sudah terjawab dari para panelis kita dan membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri sekolah di UK. Tentunya kita akan men-share presentasi pada hari ini dan mohon partisipasi teman-teman untuk menjawab survei form di akhir acara. I would like to thank to all panelists for this afternoon and hope to see you all again. Thank you and see you in the next event. Bye.